Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dimanapun Anda berada. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube Erwin Pamidi. Pada pagi hari ini, tim promosi kesehatan dari Puskesmas Membalong akan memberikan penyuluhan dan edukasi masalah sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat di Pondok Pesantren Al-Muqarrabin di Dusun Karangasem, Desa Perpat, Kecamatan Membalong, melalui program dari Lembaga Kemanusiaan ACD Belitung. Semoga acaranya berjalan lancar, dan yang perlu diingat tentunya protokol kesehatan harus kita terapkan. Yuk ikuti saya. Puskesmas Membalong, alhamdulillah pada Bapak Erwin dengan Bapak siapa? Dengan Pak Tri ya, dengan Pak Tri dan Ibu Lia. Alhamdulillah, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir di pondok pesantren yang Allah cintai ini dalam rangka bersama-sama untuk memenuhi undangan dari ACT ya, Lembaga Kemanusiaan yang bergerak di bidang kemanusiaan, bidang kebencanaan, dan juga bidang sosial dan semuanya. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga Allah membalas semua kebaikan kita, waktu yang telah kita korbankan demi untuk memberikan sedikit wawasan dan ilmu kepada kita semuanya. Dan insya Allah para santri semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, izin ya perkenalkan, nama saya Beni Arizona selaku staf program dari ACT Belitung. Alhamdulillah kita saat ini menjadi kantor cabang di Belitung, walaupun kita belum peresmian. Tapi alhamdulillah ya, kemarin Allah takdirkan ya 3 bulan perjuangan kita untuk pengajuan sebuah wakaf di pesantren ini. Alhamdulillah baru Allah ijabah kemarin Ustaz ya. Alhamdulillah ya, walaupun kendala kemarin memang terkendala kekurangan dari pembangunan di MCK dan hulunya. Tapi setelah musyawarah dengan pihak pesantren dan juga doa para santri semuanya, akhirnya pembangunan sumber wakaf kita selesai, dan juga MCK dan juga tempat duduknya selesai. Dan semoga kita doakan para wakif yang telah mewakafkan hartanya, Allah jadikan ini sebagai amal jariah untuk mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin.
Baik, insyaallah itu perkenalan dari saya ya. Saya mewakili dari ACT dan juga di sini hadir ditemani oleh Bapak Kepala Cabang saya ya, Bapak Dian ya. Ini selaku Kepala Cabang dari ACT Belitung. Dan juga ditemani oleh Mbak Septi selaku staf partnership di ACT Belitung. Baik, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini para santri semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan adakan sosialisasi tentang PHBS. Jadi memang ini adalah rangkaian agenda kita dari kantor pusat yang memang harus diterapkan pada semua santri ataupun jamaah masjid. Tergantung sumber wakafnya dibangun di mana. Entah di pesantren, di masjid, semuanya perlu diedukasi tentang pentingnya bagaimana kita menjaga kehidupan dan bagaimana kita mengatur pola hidup kita untuk senantiasa hidup bersih dan sehat. Karena bagaimanapun bersih itu kan adalah sebagian dari iman ya. Walaupun ini ada ulama yang bukan hadis, tapi ini perkataan saja ya. Oke, insyaallah tanpa berpanjang waktu nanti saya persilakan dengan yang ahlinya ya, dengan Pak Tri dan juga Ibu Lia menyampaikan materi tentang PHBS. Dan nanti jika ada santri yang pengen bertanya, boleh nanti langsung dengan yang ahlinya ya. Kita dengar sama-sama, kita bismillah, kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan agenda kita hari ini ya, Allah berkahi semua aktivitas kita. Allah tambahkan senantiasa ilmu dan wawasan kita. Karena begini, ilmu akhirat dan ilmu dunia harus kita sama-sama seimbang. Dan insya Allah jangan sampai kita lebih unggul masalah dunia, akan tapi kita masalah akhiratnya kita bodoh. Itu perkataan siapa? Ada tahu perkataan siapa? Perkataan itu perkataan siapa? Oke, kita sinkron ya. Oke, tanpa panjang lebar saya persilakan kepada Pak Tri untuk menyampaikan materinya ya. Syukran jazakallahu khair, jazakumullah khairan pada semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati mungkin Ketua Yayasan Pondok Pesantren, kemudian yang saya hormati Kepala Cabang Yayasan ACT dan rekan-rekannya yang saya cintai, mungkin adik-adik Pondok Pesantren yang kelihatannya semuanya sehat semua ya, segar-segar semua ya. Alhamdulillah. Nah, jadi mungkin perkenalan lagi ya. Kami mewakili Puskesmas Membalong, saya Pak Tri Kurniawan. Kemudian yang di belakang Bapak Erwin ini mungkin adik-adik santri sini sudah pada kenal semua mungkin ya, karena beliau merupakan petugas pustu. Jadi setiap hari mungkin sering mondar-mandir daerah sini gitu. Kemudian di samping saya ini Ibu Lia Eka Putri, ini juga bagian dari program promosi kesehatan. Jadi sebenarnya kami mungkin nanti akan sering dijumpai gitu, karena mungkin kami akan sering juga ke lapangan memberikan penyuluhan seperti ini. Kami apresiasi kepada Yayasan ACT. Sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatannya dan waktunya telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengisi materi tentang perilaku hidup bersih, khususnya di pondok pesantren ya. Nah, ini mungkin sejalan dengan program yang telah ditetapkan di Puskesmas Membalong. Jadi memang kami juga kegiatannya ada bentuk sosialisasi. Jadi dengan adanya kegiatan ini mungkin kita saling membantu gitu. Jadi lumayan membantu program kerja kami juga seperti itu. Karena memang masih ada sangkut pautnya sebenarnya. Karena kami sehari-hari mungkin turun langsung ke lapangan memberikan sosialisasi seperti ini. Dengan diundangnya kami, ini merupakan suatu kesempatan, alhamdulillah gitu. Jadi kami bisa berkesempatan bertemu dengan adik-adik di sini dalam rangka memberikan sosialisasi ini seperti itu. Untuk materi mungkin nanti rekan kami yang menyampaikan, Ibu Lia. Jadi mungkin langsung saja nanti untuk adik-adiknya semua kita dengarkan dulu materinya. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan setelah selesai pemberian materi, kita sama-sama berdiskusi seperti itu ya. Mungkin seperti itu. Untuk mempersingkat waktu kepada Ibu Lia kami persilahkan.
Mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya adik-adik. Tadi telah diperkenalkan dari Bapak Tri, nama Lia. Jadi Pak, kalau misalkan ketemu nanti mungkin bisa saling tegur sapa seperti itu. Untuk mempersingkat waktu mungkin langsung saja ya adik-adik. Sebelumnya pernah mendengar istilah PHBS? Ada sebagian yang lah, ada yang belum ya. Nah, pernah dapat penyuluhan yang sama tentang PHBS dari Puskesmas Membalong? Tapi sering dikunjungi dari Pak Tri dan kawan-kawan ya? Iya. Nah, bagi yang lah tahu, kita refresh sedikit tentang PHBS itu apa. Jadi PHBS itu kepanjangan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kalau untuk pengertiannya sendiri, PHBS itu adalah kebiasaan atau perilaku positif yang dilakukan oleh setiap siswa atau santri, kiai, pengasuh, pendidik, penjaga pondok pesantren, dan lain-lain. Jadi bukan cuma perilaku yang dilakukan oleh santri, tapi juga semua warga pondok pesantren, Pak. Nah, jadi yang dengan kesadaran untuk mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, serta aktif dalam menjaga lingkungan sehat di pondok pesantrennya. Jadi ini merupakan tanggung jawab bersama ya, perilaku kita bersama. Tujuannya untuk mencegah penyakit tadi, meningkatkan kesehatan, serta aktif dalam menjaga lingkungan sehat di pondok pesantren. Nah, kalau untuk PHBS di pondok pesantren, yang pertama itu ada kebersihan diri atau kebersihan perorangan. Yang pertama mandi. Mandi wajib tak ya berapa kali sehari? Ya, 2 kali minimal 2 kali. Tak lebih dari itu tak apa-apa juga. Terus menggosok gigi. Menggosok gigi berapa kali sehari? 2, minimal 2 kali. Kapan waktunya? Ya, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur ya. Kalau untuk cara menggosok giginya sudah tahu semua? Gimana? Ada yang mau mencontohkan? Ayo angkat tangan. Ada yang berani? Kanlah biasa sikat gigi sehari 2 kali. Pastilah hafal cara menggosok gigi. Ini adik-adik rata-rata usia berapa? 13-14. Berarti usia-usia SMP Pak ya? Nah, kalau untuk menggosok gigi benar tadi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Jadi untuk menggosok gigi kayak di film Upin dan Ipin. Nah, ada yang pernah lihat kan ya? Gerakannya bulat gitu kan. Kalau untuk gigi bagian depan gerakannya bulat gitu. Gerakannya 8 kali. Nah, kalau untuk gigi bagian dalam yang bawah dengan yang atas itu dengan gerakan mencongkel gitu. 8 kali juga. Nah, itu. Tujuan menggosok gigi kita lah tahu ya. Kalau misalkan tidak gosok gigi, apalagi misalnya makannya banyak makan yang manis kayak coklat, yang gula-gula, permen dan sebagainya, takutnya resiko nanti sakit gigi. Ini yang dikecil-kecil giginya lah rusak lah, berlubang. Ada yang pernah ngerasa sakit gigi? Sakit ke sakit gigi? Sakit ya, sakit gigi ya. Nah, jadi untuk mencegah supaya tidak terjadinya sakit gigi dan penyakit-penyakit gigi lainnya, yaitu dengan menggosok gigi tadi. Terus yang ketiga, memotong dan membersihkan kuku. Biasanya sesuai dengan sunnah hari apa? Potong kuku? Jumat ya. Terus mencuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir. Nah, kalau cuci tangan pakai sabun ini sekarang kan lagi maksudnya terkenal di mana-mana. Cuci tangan pakai sabun, lagi heboh di mana-mana
karena adanya COVID ini kan. Padahal perilaku cuci tangan pakai sabun lah sejak dulu-dulu, cuman baru hebohnya sekarang. Bukan cuman COVID aja yang bisa dicegah dengan cuci tangan pakai sabun, tapi banyak. Kayak contohnya penyakit flu dan batuk. Nah, itu kan virus penyebab flu dan batuk tadi tidak bisa kelihatan ya di tangan kita. Kita batuk nih, tidak pakai masker misalnya, tutup pakai mulut. Nah, tangan tadi tidak kita cuci. Resikonya kalau misal kita makan, tangan tidak cuci nih, kita makan, bisa masuk ke mulut nggak? Virus tadi masuk pula ke mulut. Terus kalau misalnya kita salaman dengan rekan kita, dengan kawan-kawan kita, bisa menularkan nggak? Bisa ya. Terus juga kayak contohnya sakit mata itu bisa dicegah dengan cuci tangan pakai sabun. Terus penyakit-penyakit kulit misalnya itu bisa dicegah dengan cuci tangan pakai sabun. Kayak contohnya juga kecacingan. Nah itu ya. Next, ini mandinya di mana? Di air aroma ya, ramai-ramai. Airnya bersih atau enggak itu kelihatannya? Bersih atau enggak itu yang digambar? Enggak ya? Jadi kalau untuk air bersih ternyata ada syaratnya, syarat-syarat air bersih. Yang pertama, air bersih itu harus tidak berwarna. Mungkin kita lihat dia warnanya keruh, coklat, kayak warna susu, berarti air itu bersih enggak? Enggak ya? Berarti kuat enggak kita mandi di air itu? Mual? Kuat enggak dek? Enggak, karena airnya tadi tidak memenuhi syarat air bersih. Terus tidak berwarna, tidak berbau. Kalau misalkan kita lihat air itu lah berwarna keruh, terus ada aroma-aroma amis misalnya atau apa, tidak usah mandi di situ, tidak usah dipakai air ya. Berarti air itu tidak memenuhi syarat air bersih. Nanti ujung-ujungnya takut menimbulkan penyakit. Nah, gatal-gatal misalnya dan sebagainya. Nah itu mandi pakai sabun ya, terus keramas. Nah kalau bisa keramasnya setiap hari. Ini bahaya badan lembab atau tidak kering, bisa menyebabkan bintik-bintik merah, gatal-gatal. Ada yang pernah mengalami bintik-bintik merah atau gatal-gatal kayak gambar di depan? Ada? Ada. Nah mungkin bisa disebabkan karena air tadi, bisa juga mungkin megang-megang apa gitu, atau bisa kemana juga. Nah ini tadi cara menggosok gigi yang benar. Yang pertama pakai pasta gigi yang mengandung fluorid. Terus gunakan sikat gigi sendiri dan berbulu halus. Nah kalau untuk sikat gigi yang amannya memang harus pakai sikat gigi sendiri. Tidak puang ganti-gantian dengan kawan. Ada nggak yang biasa? Aku pinjam lah sikat gigi ya. Mual. Ini tak nyebut mual deh, biasa minjamnya ini kalau. Ya. Oh iya. Jadi tidak boleh ya, sikat gigi itu harus satu orang satu. Tidak boleh sikat gigi satu dipakai dua orang atau tiga orang, tidak boleh. Karena takutnya kita kan tidak tahu. Misalnya ibu pinjem sikat giginya Pak Tri, kan tidak tahu Pak Tri, misalnya tahu Pak Tri ada penyakit misalnya Pak Tri ya, ibu pakai bisa menularkan tidak? Bisa ya. Nah jadi itu berbahaya, tidak boleh jadi dek ya. Kalau misalkan tidak ada sikat gigi, bisa nyebut gini dengan dengan Pak Tri, dengan ustadznya misalkan minta tolong ustadznya misalnya, atau menyebutkan emak bapak gitu, Pak di pesantren kami ini sikat giginya aku udah ada gitu misalnya. Boleh ya, jangan sampai
takutnya itu resiko menularkan karena kita tidak tahu kesehatan kawan kita. Mudah-mudahan saya sehat semua ya. Amin. Nah, terus yang ketiga, cara menggosok gigi yang benar, berkumur-kumur sebelum menggosok gigi. Terus jangan lupa menyikat permukaan gigi yang menghadap langit-langit dan lidah. Nah, tadi yang permukaan gigi yang menghadap langit-langit yang di atas dengan gerakan mencongkel tadi. Nah, setelah sikat gigi yang terakhir, lidahnya juga disikat sekali aja. Biasanya kan mengkual kayak mual gitu kan setelah sikat gigi, tapi karena ada sisa-sisa makanan lengket di gigi di lidah biasanya, jadi harus disikat sekali aja, seret gitu, ya. Terus berkumurlah dengan air bersih, bersihkan sikat gigi dan simpan di tempat yang aman. Penyimpanan sikat gigi juga harus terpisah, nggak boleh rame-rame nyimpannya di satu tempat. Jadi pisahkan aja satu-satu gitu. Biasanya kan ada yang ada tutupnya gitu, Pak ya. Gitu. Nah, terus cuci, potong dan bersihkan kuku serta CTPS. Potong kuku dan bersihkan kuku serta lakukan CTPS. Pernah mendengar istilah CTPS nggak adik-adik? Belum. Nah, jadi CTPS ini cuci tangan pakai sabun. Biasanya cuci tangan pakai sabun nggak? Mual. Sebenarnya mual ya, karena kalau orang Belitung biasanya Pak kebiasaan cuci tangan tuh di air kobokan. Satu orang biasanya makan bedulang gitu, satu orang rame-rame cuci tangan. 4 orang biasanya gitu. Pernah ada kebiasaan gitu enggak juga di sini? Enggak ya, cuci tangannya di keran ya, di air yang mengalir. Karena apa? Karena misalkan kita cuci tangan di satu wadah gitu, rame-rame, kita enggak tahu kan kawan kita tangannya bisa megang apa, ya kan? Cuci tangan di situ. Airnya air itulah dari satu orang sampai orang yang terakhir yang cuci tangan di situ, kumannya tidak kemana-mana, ada di situ. Tidak hanya dia bersama air mengalir kumannya nempel aja di tangan. Tidak pakai sabun pula kan? Nah, jadi memang harusnya cuci tangan itu pakai sabun dan air yang mengalir. Tujuannya pakai sabun biar kalau misalkan ada kuman, bakteri di tangan kita itu mati. Pakai sabun tadi, sabunnya mendapat sabun cair, biar kalau sabun batangan itu kan biasanya numpuk juga ya, satu megang di situ lah, terus kawan lain megang di situ lah, takutnya malah sabun itu tadi menjadi tempat berkembang biaknya kuman. Nah, jadi kalau bisa ada sabun cairnya pakai sabun cair, jadi tinggal ambil, basuh tangan, cuci di air yang mengalir. Nah, kalau untuk langkah-langkah cuci tangan pakai sabun, ada 5 langkah cuci tangan pakai sabun. Biasanya kan kita cuci tangan, ada yang cuci, gitu. Ternyata cuci tangan tuh ada langkahnya, tidak lama, cuma 20 detik. Langkah yang pertama, basahi tangan dengan air yang mengalir, air bersih ya. Terus yang kedua, gosoklah sabun ke telapak tangan. Kalau ada sabun yang cair, tinggal pencet di telapak tangan. Habis itu dibersih ya, digosok-gosok. Sebenarnya langkah yang ketiga ini boleh diikuti kan tadi lah dibasahin tangannya pakai air, seluruhnya lah basah, dikasih sabun cair, terus digosok permukaan tangan dengan permukaan tangannya digosok. Nah, terus telapak tangan dengan punggung tangannya digosok juga. Terus yang ketiga sela-sela jarinya. Nah, terus buku-buku jarinya diginiin. Nah, dengan gerakan mengunci. Terus tangan satunya dikuncupkan, digosokkan ke permukaan tangannya, diputar-putar. Nah, sama kiri kanan diputar-putar. Terus yang terakhir jempol tangannya. Nah, jadi semua bagian tangan ini kena digosokkan. Kalau misalkan kita cuma asal-asalan, nah, tahu-tahu kumannya masih nempel di sini, sela-sela jari. Nah, jadi harus ikuti langkah-langkah ini tadi. Terus setelah langkah-langkah tadi,
Tuh, nah. Baru dibilas dengan air yang mengalir, baru keringkan dengan tisu atau handuk. Nah, handuknya juga kalau kayak istilahnya sapu tangan ya, jangan satu orang rame-rame makainya. Mendapat satu orang satu, tapi yang paling praktis biasanya pakai tisu aja, ya. Itu untuk cuci tangan pakai sabun. Nanti kalau misalkan sama-sama kita demo cuci tangan pakai sabun di air keran di situ boleh, ya. Apakah itu tadi caranya? Coba ada yang bisa mencontohkan? Angkat tangan. Ayo, siapa yang berani? Nih abang siapa namanya? Nih abang yang depan pakai baju coklat. Tidak usah malu. Siapa namanya? Siapa? Sultan. Nah, coba bang, gimana tadi bang cuci tangan yang baik dan benar seperti apa? Tadi lah ada nyoba. Ayo coba gimana? Yang pertama basahi dulu tangannya pakai air yang mengalir tadi. Terus yang kedua pakai sabun ya. Nah, terus langkah yang ketiga baru gerakan tadi. Yang gerakan tadi, yang telapak tangan dengan telapak tangan dengan punggung, sela-sela jari, begini. Terus baru dikunci tadi juga. Nah, sambil jempol yang terakhir. Nah, baru dibilas ya. Habis dibilas dikeringkan dengan handuk atau tisu. Gampang kan? Gampang ya. Kalau misalkan nanti praktek bisa semua. Ibu yakin bisa, adik-adik tapi malu. Lihat abang Sultan. Tepuk tangan dulu. Karena dia berani. Nanti kita praktek sama-sama Kak ya. Nah, itu untuk cuci tangan pakai sabun. Terus untuk PHBS yang selanjutnya, makanan sehat. Nah, ini kalau untuk makanan sehat, kuncinya yang pertama, makan makanan dengan gizi yang seimbang. Gizi yang seimbang maksudnya di sini harus porsinya tuh sesuai, lengkap. Ada karbohidrat, ada protein, ada serat, ada vitaminnya juga. Nah, makan sayur dan buah beraneka ragam setiap hari. Jangan lupa dicuci bersih terlebih dahulu. Nah, biasanya makan sehari berapa kali? 2. Porsinya gimana dek? Biasanya lebih banyak nasi, apa lauknya? Nasi. Ya, lebih banyak nasi. Nasi itu apa? Karbohidrat ya? Nah, jadi sebenarnya ada porsi makan yang sesuai dengan isi piringku. Pernah dengar kan? Belum? Jadi yang sesuai itu, porsi yang gizi seimbang yang sesuai isi piringku itu harusnya karbohidratnya lebih sedikit. Porsi nasi dengan protein, biasanya protein kita dapat dari telur, ikan. Nah, itu protein hewani. Kalau ada yang namanya protein nabati. Kalau protein nabati itu tahu, tempe. Nah, itu protein nabati. Ya, itu tubuh kita butuh itu. Terus sayur-sayuran diperlukan juga. Terserah sayurannya apa aja. Bisa wortel, bisa bayam, sawi, kangkung, tidak masalah. Jadi, pucuk menggale. Ada yang suka kan? Tidak apa-apa, itu sayur-sayuran termasuk. Tubuh kita butuh itu. Jadi yang seimbang, porsi yang sesuai isi piringku harusnya porsi nasi tadi dengan lauk dan sayur sama banyaknya. Biasanya kan kita makan nasinya lebih banyak ya.
Nasinya banyak sepiring gini, lauknya sedikit, terus sayurnya sedikit benar, ya nggak biasa. Ada nggak yang nggak suka makan sayur? Ada yang nggak suka? Ada ya. Kenapa nggak suka makan sayur? Nyaman ya? Nyaman. Banyak pula macam sayur. Mau nggak rajin kan pucuk menggala, makan sayur bayam. Mau nggak rajin kan bayam, makan kacang panjang misalnya. Ya, banyak macam sayur. Tak perlu yang mewah-mewah, tak perlu harus aku nak makan sayur tapi harusnya brokoli. Tak usah, tak perlu yang gitu. Brokoli susah kita temui di sini. Jadi kita konsumsi makanan-makanan lokal yang ada di sekitar kita. Pun ada umbut kelapa, sayur umbut kelapa juga nyaman. Pucuk menggala. Apa lagi ya? Kalau ada di sini. Jantung pisang. Nyaman ditumis kan? Iding, nyaman juga ditumis itu. Itu sayur itu manfaatnya banyak untuk kita deh. Ada kandungan seratnya tinggi, vitamin. Jadi kalau kita butuh asupan vitamin tadi tidak perlu kita konsumsi obat-obatan. Biasanya kan ada ya, aku nak vitamin C misalnya. Kita tinggal makan yang sayur-sayuran, buah-buahan yang tinggi vitamin C aja lah terpenuhi kebutuhan vitamin C tadi. Ya. Terus buahnya sama, tidak perlu buah-buah yang mahal. Aku nak makan buah, tapi harus buah kiwi misalnya. Tidak perlu. Apel misalnya, tidak perlu yang gitu. Mau di sini ada manggis, makan manggis. Mau adanya pisang, makan pisang. Ya. Apa lagi? Sao, adanya sao, makan sao. Jambu dibanding dengan jeruk, vitamin C-nya lebih tinggi di jambu. Nah, jadi apalagi kondisi-kondisi kayak sekarang ini, COVID di mana-mana. Jadi kita perlu menjaga daya tahan tubuh kita dengan konsumsi makanan yang tinggi vitamin C tadi. Pun banyak jambu di sini, makanlah, ada apa-apa. Ya. Pisang, katis deh. Katis. Nah, makan yang itu tidak apa-apa, tidak masalah. Buah-buahan, sayur-sayuran lokal. Nah, terus mengukur tinggi badan dan berat badan minimal 6 bulan sekali. Ya. Biasanya ada dari puskes juga kan ya? Screening, diukur tinggi badan dan berat badan biasanya ada. Tadi Pak Tri. Belum ya. Biasanya kalau di sekolah-sekolah ada pengukuran tinggi badan dan berat badan. Ya. Jadi setiap minimal 6 bulan sekali itu ada diukur untuk melihat indeks massa tubuhnya. Aku ini ideal ke? Berat badan aku segini, tinggi aku segini, ini lepas ke? Oh ternyata aku ini kategorinya kurus. Ya. Oh ternyata aku ini kategorinya berat badan lebih atau obesitas. Nah, tapi kalau misalnya ibu lihat di sini kebanyakan normal kelihatannya. Ya. Berat badannya sesuai dengan tinggi badan. Tuh nanti mungkin bisa dikoordinasikan nanti Pak Tri ya untuk dilakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan di sekolah ini, di pesantren ini. Terus makan dan minum yang tidak mengandung zat pewarna, boraks, formalin dan penyedap rasa. Ini ada di sini ada yang sering jajan-jajan yang mas-mas gerobak-gerobakan gitu dah? Dah ya? Itu bagus. Kalau misalkan makan cemilan nanti bisa dibikin sendiri lebih bagus daripada kita harus beli. Kita kan nggak tahu mereka bikinnya nanti dikasih pewarna makanan ke, terus dikasih boraks ke. Nah takutnya ada kandungan-kandungan zat-zat yang berbahaya itu tadi. Bakso biasanya ada yang pakai boraks, ada yang pakai formalin. Kita nggak tahu, ini harus dicoba dulu makanannya. Nah lebih baik tadi masak sendiri, bikin sendiri. Terus makan menggunakan garam yang beriodium. Jadi kayaknya semua garam yang dijual di toko-toko itu beriodium semua. Cuman
siapa Pak? Ada di dapur ya yang khusus masak apa ya? Nah, tips aja kalau misalkan masak, garamnya itu jangan terlalu dekat dengan api. Takutnya dia kalau misalkan biasanya kan meleleh Pak ya garamnya, itu kandungan yodiumnya hilang. Nah, penyimpanannya agak jauh aja dari kompor atau dari sinar matahari. Mengapa air bersih harus dimasak mendidih bila ingin diminum? Ada yang tahu? Biasanya masak dulu untuk air minuman. Air galon. Kalau dari puskes sebenarnya diperiksa juga Pak, yang penjual air galon nih memenuhi standar memenuhi syarat untuk air galon. Ada beberapa sih ada yang ya kualitas airnya. Jadi kalau misalkan kita konsumsi air minum yang air tersebut belum memenuhi standar untuk dikonsumsi, itulah biasanya yang banyak menimbulkan biasanya di umur-umur kecil lama gitu. Ada penyakit mah lambung. Nah, itu karena air tadi asapnya tinggi. Nah, sebenarnya lebih bagus kalau orang dulunya tuh airnya selalu dimasak, dididihkan. Biar apa? Biar kalau misalkan ada kuman atau apa gitu di dalam air tadi, itu mati karena airnya lebih bagus tadi, steril istilahnya. Nah, kalau untuk PHBS yang selanjutnya, kesehatan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Ada ke yang sering buang sampah sembarangan? Tidak ada. Bagus ya. Kita menjaga lingkungan kita. Kita lihat di berita, kayak contohnya di ibu kota kita, di Jakarta, banjir ya, banjir di mana-mana. Karena apa? Kita lihat aliran sungainya itu masyarakat pada buang sampah sembarangan di situ. Jadi sungainya alirannya tersumbat, meluap jadi ya, banjir. Kalau tidak ada yang buang sampah sembarangan, bagus. Terus menjemur kasur seminggu sekali, minimal seminggu sekali. Itu ada kasur yang dijemur tapi hujan dari kadang-kadang. Tapi saya kemarin kita panas, tidak apa-apa dijemur kasurnya pas panas-panas benar. Tidak menggantung pakaian terlalu banyak. Nah, biasanya di kamar-kamar ini pakaiannya sering digantung di balik pintu biasa. Ada kayak yang punya kebiasaan gitu? Tidak ada. Bagus, tidak ada. Karena, ya, karena kalau misalkan kita menggantung baju di kamar, nah ini akan jadi tempat beristirahatnya nyamuk. Banyak nyamuk biasanya di situ, apalagi bajunya warna hitam misalnya yang digantung. Nyamuk istirahat di situ. Pas kita tidur, dihisap darah kita. Takutnya nyamuk yang menghisap darah kita itu ada virus dalam tubuhnya. Itulah yang biasanya menyebabkan malaria, demam berdarah. Itu kan dari nyamuk ya. Tuh. Terus buang air besar dan buang air kecil di jamban sehat. Lah, ada kan WC kan, buang air besarnya di WC semua kan? Alhamdulillah. Nah, ini contohnya yang membuang sampah sembarangan. Rajin nggak ngelihatnya kalau kondisi macam ini lingkungan? Nggak ya? Kotor ya? Kotor deh ya? Kotor. Selain mengganggu pemandangan, bau pasti juga kan? Nah, bau terus juga bisa menyebabkan banjir tadi yang kayak sebut tadi. Nah, kalau ini yang menggantung pakaian sembarangan tadi juga, baju ditumpuk kayak gitu, terus digantung-gantung kayak gitu ya. Kalau misalkan setelah hari ini pakai baju, kalau bisa langsung ditaruh di tempat cucian, biar bisa langsung dicuci. Jangan ditaruh di belakang pintu, takutnya tadi jadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Nah nih,
jangan jemur baju di malam hari. Katanya kalau misalkan jemur baju di malam hari itu takutnya ada nempel di situ makhluk halusnya. Aku pernah baca juga. Nah, ini kunci kesehatan lingkungan. Yang pertama, buang sampah pada tempatnya. Nah, terus sampah jiwa ternyata dek ada kategori-kategorinya. Yang pertama ada sampah organik, ada sampah anorganik, dan ada sampah berbahaya. Tahu tuh contoh-contohnya? Tahu? Nah, sampah yang organik apa misalnya dek? Ya, sisa-sisa makanan ya, sisa-sisa makanan, sisa daun-daun itu organik ya. Kalau yang anorganik, ya kayak plastik, botol-botol gini yang sulit terurai. Nah, terus juga ada yang namanya sampah berbahaya kategorinya. Itu contohnya apa? Ya, yang pecah-pecahan kaca, terus sisa baterai, batu-batu baterai, lampu. Nah, itu termasuk kategori sampah berbahaya. Terus BAB dan buang air kecil di jamban. Pelihara jamban supaya bersih, tidak licin dan tidak berbau. Tuh ya, biasanya kalau misalkan ada di sekolah ada piket atau biasa. Sini ada juga kan? Nah, ya. Jadi dari kita untuk kita lah, kita yang menjaga kesehatan lingkungan tempat kita. Jadi selesai makan, saling menjaga, dibersih. Jadi jangan sampai kini pas laudan kita kawan lain yang masuk, ini ternyata bau apa gitu kan? Jangan sampai. Terus biasakan cuci tangan setelah buang air besar dan buang air kecil. Kalau sekarang untuk mencegah bermacam-macam penyakit, cuci tangan nih setiap saat lah, setiap kita nak ngapur-ngapur. Sebelum makan cuci tangan, setelah makan cuci tangan, setelah buang air besar cuci tangan juga, setelah buang air kecil cuci tangan. Terus setelah kita beraktivitas, misalnya isak gawe kerja bakti lah misalnya, cuci tangan juga. Setelah memegang hewan, cuci tangan juga. Jadi cuci tangan lah terus gawe. Apalagi pas covid gini, biasanya cuci tangan sampai ada yang lah terkering-kering tangan gara-gara cuci tangan terus. Nah, tidak apa-apa, tapi itu salah satu bentuk pencegahan juga. Nah, harapannya pondok pesantren itu terbebas dari masalah-masalah kesehatan, terbebas dari jentik nyamuk yang dapat menimbulkan penyakit-penyakit demam berdarah, malaria, chikungunya, macam-macam. Terus pondok pesantren terbebas dari asap rokok. Di sini ada yang merokok tak? Alhamdulillah, ada yang merokok. Kenapa tidak merokok? Tidak disuruh katanya Pak. Berarti bukan atas kesadaran sendiri. Takut dengan Pak Ustadz ya? Jadi tidak merokok. Kalau merokok ketahuan dengan Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Ada yang merokok. Berarti bukan kesadaran sendiri. Lah tahu lu bahaya merokok itu apa? Lah tahu apa salah satunya? Kanker, paru-paru, kering. Harga rokok sekarang lah mahal ya. Itu salah satu upaya dari pemerintah untuk memberantas mulai dari remaja-remaja sampai perokok-perokok tuh supaya mereka tidak merokok lagi. Karena sebenarnya ada video panjang tapi videonya kalau diputar lama kini kita. Kita cuma ada waktu 1 jam. Tidak tahu lagi berapa sekarang Bang? Mungkin di lain kesempatan deh ya kita putar. Ibu ceritakan sedikit aja. Kalau masalah merokok ini sebenarnya lah dari tahun 80 industri rokok ada yang namanya Philip Morris. Nah, itu tuh di Australia, di Amerika Serikat awalnya. Karena orang Amerika, pemerintah Amerika itu melihat
dari tahun 80 sampai 40 tahun kemudian dilihat dari mereka, ternyata banyak masyarakatnya yang sakit-sakitan. Kalau misalkan masyarakatnya banyak yang sakit-sakitan, kanker atau segala macam, tidak dapat ngapa-ngapa kan, produktivitasnya menurun, negaranya jadi rugi. Nah, mereka cari tahu penyebabnya. Oh, ternyata gara-gara rokok. Gara-gara rokok. Jadi mereka memutus tidak boleh lagi ada industri rokok yang berjualan rokok di negara itu. Tidak boleh ada yang merokok di negara itu. Jadi di sana kalau misalkan ada yang merokok tuh malu-malu dia, ngumpet-ngumpet. Kalau di sini kan enggak, ya. Nah, jadi industri rokok tadi ada namanya Philip Morris. Dia mencari negara-negara termiskin dan negara yang baru berkembang, Indonesia. Nah, dapatlah Indonesia. Jadi dia nyasar anak-anak remaja sampai dengan orang tua di negara-negara berkembang Indonesia ini. Jadi ada peneliti dari Australia datang ke Indonesia, dia melihat yang terjadi di Indonesia pada saat dia datang itu pernah terjadi di negara dia berapa puluh tahun yang lalu. Nah, kenapa kita tidak belajar dari situ gitu? Jadi di Australia itu berapa puluh tahun yang lalu orangnya ada sehat, tapi pada ngerokok semua. Setelah 40 tahun kemudian sakit-sakitan semua. Sakit-sakitan, tidak dapat ngapa-ngapa, tidak dapat pegawai, negara jadi rugi. Jadi lagi kuang, negara melarang produksi rokok di negara itu. Tidak kuang lagi ada masyarakatnya yang merokok. Jadi ada sikap orang yang merokok, dia malu karena orang lainnya tidak merokok. Nah, sekarang nih Indonesia ada di situasi itu. Harusnya generasi-generasi muda, adik-adik remaja mencontoh gitu istilahnya. Jangan sampai terjadi hal yang terjadi di negara itu terjadi di tempat kita. Kita kan naknya dari umur remaja sampai tua sehat ya, tidak sakit-sakitan, jangan sampai nyusahkan keluarga, ngasih juga ke diri kita, mulai terbaring sakit di rumah sakit, kanker misalnya, kena kanker, kena macam-macam penyakit jantung, ya kan? Dibungkus rokok tuh ada kan? Ngeri ngeliat ya? Ngeri. Ini ada kandungan rokok. Jadi dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 racun di dalam sebatang. Bayangkan sebungkus rokok ada berapa batang? 12. Jadi 12 kali 4.000 berapa? Banyak racunnya ya berarti ya. Salah satu kandungannya ada racun serangga di dalam. Tuh. Ada sianida. Ada bahan pembersih lantai. Biasanya adik-adik pikir ngebersih kamar mandi, itulah racun yang ada dalam sebatang rokok. Tuh. Terus ada bahan pembuat roket. Wow. Terus ada gas dari knalpot. Kalau adik-adik pernah di jalan ngelihat orang naik motor yang knalpotnya hitam-hitam asap, itulah salah satu bahan yang ada di dalam sebatang rokok. Ada penghapus cat, ada bahan korek api, ada bahan yang dipakai pada aki mobil. Ngeri ya? Untung aja tidak meledak pas kita ngerokok. Soalnya bahaya semua bahan-bahan dari situ. Itu sianida tuh. Kalau misalkan adik pernah nonton berita, ada yang kopi ya, kopi Mirna, yang di dalam kopi itu dimasukin racun sianida. Meninggal ke yang kena racun tadi? Meninggal ya. Nah ini tapi kita yang merokok kok tidak meninggal. Nah karena dosisnya kecil, sedikit. Itu makanya ngapa orang yang merokok nih sakitnya lama, tidak langsung saat itu juga. Karena dia terakumulasi, numpuk di dalam tubuh, numpuk, lama-lama baru menimbulkan penyakit. Sekitar 20 tahun, 30 tahun kemudian baru. Gitu.
Nah, ini tadi juga harapannya pondok pesantren terbebas dari masalah nafza. Tahu nafza ada ya? Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Ya. Terus pondok pesantren terbebas dari HIV dan AIDS. Nah, kalau untuk terbebas dari jentik nyamuk, upaya-upaya yang bisa kita lakukan diantaranya 3M+. Pernah dengar? 3M+. M yang pertama menguras, M yang kedua menutup, M yang ketiga mengubur. Jadi minimal seminggu sekali menguras bak mandi atau tempat-tempat penampungan air. Terus yang kedua menutup. Jadi tempat-tempat penampungan air kayak misalkan ada bak-bak gitu ditutup, tendon-tendon air ditutup. Terus mengubur barang-barang bekas yang tidak lagi dipakai, kayak contohnya kaleng-kaleng. Nah, kaleng-kaleng sacat misalnya, jangan sampai di posisinya berantakan berserakan, karena bisa jadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Pengalaman juga kalau misalkan ada pasien demam berdarah, kita kan biasanya kunjungan ke lapangan, Bang ya? Kunjungan ke lapangan, pas dilihat rumahnya itu mendukung tempat berkembang biaknya nyamuk. Kayak contohnya kaleng-kaleng tadi, ember-ember kaleng-kaleng yang nggak dipakai berserakan di belakang rumahnya. Itu kan jadi tempat berkembang biaknya nyamuk, nyamuknya jadi banyak. Nah, makanya yang nggak dipakai tadi harapannya dikubur aja, dibuang ya. Nah, 3M+. Plusnya apa? Yang pertama, menggunakan kelambu. Bisa pakai kelambu. Terus juga memakai obat yang dapat mencegah gigitan nyamuk, kayak contohnya lotion anti nyamuk ya. Terus jangan menggantung pakaian, karena tadi dapat menjadi tempat beristirahatnya nyamuk. Terus menaburkan abate. Abate ini untuk sejenis larvasida, jadi dia membunuh jentik nyamuk. Nah, kalau abate sendiri dia baiknya digunakan di tempat-tempat yang sulit untuk dikuras, kayak contohnya tendon air yang ditaruh di tempat tinggi, Pak. Nah, itu kan payah mungkin tidak menguras ya. Jadi kalau ditaburkan abate di situ boleh, tapi kalau abate digunakan di bak mandi gitu, kurang direkomendasikan, karena kita dapat melakukan upaya-upaya pencegahannya tadi. Kita guras seminggu sekali, kita tutup bak mandinya, kita kubur barang-barang yang tidak kita pakai, kecuali memang situasi dan kondisinya di tempat itu airnya kurang misalnya. Tidak mungkin kita harus menguras bak mandi seminggu sekali kan, kalau air tidak ada, sayang kan air. Jadi tidak apa-apa ditabur abate di situ. Nah, itu ya, jangan mencoba untuk merokok. Nah, ini untuk yang nafza tadi, singkatan dari narkoba, psikotropika dan zat adiktif, sering disebut narkoba. Jauhi nafza karena sekali mencoba sulit untuk kembali, sulit untuk sembuh maksudnya. Ini efeknya, kecanduan. Ngeri tuh ngeliatan. Kayak mayat hidup ya, maaf, nah kayak gitu. Malah kecanduan, kayak monster, zombie. Nah, ini kalau untuk HIV/AIDS, jadi HIV/AIDS ini suatu virus, virus yang menyebabkan si penderitanya tadi kekebalan tubuhnya jadi menurun. HIV, Human Immunodeficiency Virus. Cara penularannya bisa dari ASI. Kalau yang menikah, hubungan seks, terus transfusi darah yang tidak aman, memakai alat suntik atau tindik atau cukur yang tidak aman. Cara menghindari, kita bentengi diri kita dengan karakter yang kuat, dengan iman yang kuat, ya, insya Allah. Nah, pesan PHBS-nya biasakan melakukan kegiatan yang positif. Nah, belajar, membaca Al-Quran. Di sini kan biasakan mengaji ya, sholat, olahraga, terus menjadikan
kreatif dan inovatif. Jadi lakukan hal-hal yang positif. Terus bentengi diri dengan iman dan takwa. Rajin sholat, rajin mengaji. Oke, itu materi dari Ibu. Kalau misalkan ada yang kurang jelas atau yang nak ditanya, silakan ditanya. Tidak apa-apa, tidak usah malu-malu. Kita sharing. Silakan. Untuk adik-adik, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, mungkin mau cerita-cerita selama pengalamannya di pondok pesantren ini gimana misalnya, seperti itu kami persilakan juga. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran jazakumullah khairan pada Bu Lia dan juga Pak Tri ya, yang sudah menyampaikan materi tentang PHBS pada kesempatan yang Allah berkahi ini untuk kepada kita semuanya, pada para santri, pada saya pribadi juga, kepada teman-teman semuanya. Nah, ini ilmu yang luar biasa untuk kita, bagaimana kita menerapkan pola hidup sehat dan bersih. Karena ini keterkaitan dengan personal kita ya. Apalagi kita ini seorang santri ya. Seorang santri insya Allah nanti jadi hafiz semuanya ya, amin ya. Jadi kan nanti kalau misalnya kita udah jadi hafiz, udah hafal 30 juz ya, terus kita mungkin udah hafal semuanya, udah paham apa isi Al-Quran, tapi kita masih istilahnya kita gak ngerti loh bagaimana kita menjaga kesehatan diri kita ya. Bahkan Rasulullah juga memberitakan ya, bahwa setiap kali kita pengen sholat bersiwak katanya ya. Jadi kalau kita sholat itu diperintahkan kalau tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah, bersiwaklah kalian. Kalau saat ini kita susah untuk nyari siwak, kita boleh pakai apa? Sabun, pasta gigi. Ada yang pakai siwak sini? Masya Allah, semua pakai siwak? Masya Allah, ya menjaga sunnah Rasulullah SAW ya. Masya Allah, dan semoga kita istiqomah ya. Terus berpegang teguh ya pada ajaran Rasulullah SAW, karena ini Rasulullah itu telah mengajarkan bagaimana kita menjaga kehidupan kita, bagaimana adab ya, perilaku pola hidup kita, semuanya telah Allah atur ya, telah Islam atur dalam semua syariatnya. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, semuanya tidak lepas dari sunnah Rasulullah SAW. Tidur ada doanya, mohon maaf masuk kamar mandi pun ada doanya, betul? Keluar pun ada doanya. Bagaimana cara kita BAB, bagaimana cara kita BAK, itu semuanya sudah atur oleh Allah dan juga sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Laki-laki jangan berdiri kencingnya, betul? Ada yang berdiri lagi? Nanti kalau ketahuan, nanti saya bilang ke Ustaz Mujahidin, yang kencing berdiri ya, suruh lari keliling pondok 10 kali ya. Atau nyebur tuh lari dari sawah ke depan tadi, mau begitu. Tapi insya Allah saya yakin ya, santri di pondok pesantren Al-Mukarramin ini insya Allah semuanya telah teredukasi dengan baik ya. Saya yakin itu insya Allah, karena kita sama-sama proses belajar di sini. Nah itu insya Allah ya, doa kita ya, semoga kita kalau istiqomahkan itu saja ya. Allah bersihkan hati kita agar kita mudah menuntut ilmu dan juga menghafal kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Pak Santri ada yang ingin tanya enggak tentang materi yang disampaikan oleh Bu Lia dan Pak Tri tadi mengenai PHBS? Ya. Ada yang masih bingung ya, walaupun ini mungkin sebagian sudah tahu ya, tapi mungkin ini dapat ilmu lebih pada hari ini ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada enggak? Ada yang ingin ditanyakan? Karena waktu kita insya Allah ya, karena 1 jam ya temannya, kita nanti gak lama lagi kita persiapan untuk jembatan insya Allah ya. Ada yang ingin bertanya? Ada? Cukup semuanya paham ya? Insya Allah paham. Saya yakin pintar-pintar semuanya ya. Amin ya. Yang sudah hafiz nih ada? Yang udah 20 juz sama udah ada? Udah ada? Yang udah 30? Belum ya? Oke insya Allah. Insya Allah ini mungkin materi yang disampaikan dari Bu Lia dan Mbak Tri. Terima kasih semuanya. Semoga Allah yang membalas semua kebaikan waktu yang terkorbankan ya. Baik, untuk menambah keberkahan kita pada pagi hari ini ya, nanti saya persilakan Ustaz Mujahidin bikin doa ya, kita sama-sama ya, kita bermulia kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Semoga di hari yang mulia ini, di hari yang penuh berkah ini ya, Allah tidak hanya mengumpulkan kita di sini, tapi nanti Allah kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu Wa Taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa supaya Allah jaga seluruh para santri dan masyarakat pesantren dan semua umat Islam seluruh anak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfirna kama ahdayta ibadaka shalihin. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna fahma, Allahumma zidna nura, Allahumma zidna tuqa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakallah khair pada Mujahidin ya yang telah membacakan doa dan sekali penutup pada acara sosialisasi pada pagi hari ini ya. Akhir kata ya, jika ada salah penyampaian ya dari saya selaku tim ACT begitu ya, dan juga teman-teman semuanya ya, dan juga mungkin ada kesalahan dari penyampaian atau kekurangan dari penyampaian materi ya, kita maafkan semuanya karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini tempatnya hilaf, tempatnya dosa, dan tempatnya penuh dengan kekurangan. Tapi semua kekurangan itu telah Allah jadikan sebagai kekuatan kita untuk ya menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau tidak ya kita tutup ya dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.